bisa mendirikan seperti ini, pastinya untuk bisa punya brand yang sebanyak ini, itu butuh tim yang support 100%. Betul. Nggak bisa sendiri ya? Iya, nggak bisa sendiri Om. Saya bilang, bener-bener kayak kerja tim inilah yang membuat. Berarti dari sana, setelah hijrah, titik tertingginya tuh kemana? Yang sudah dicapai? Titik tertingginya itu sekarang sih Om. Sekarang berarti? Betul, karena saya menemukan people-people tuh yang mereka bisa membuat saya itu betah di kantor. Berarti dengan menemukan orang yang tepat, betul, yang sevisi, sevibrasi, ini akan membuat perusahaannya akan lebih cepat berkembang. Amin, itu sih. Tapi saya merasa kayak saya ke kantor itu bukan karena saya mau bekerja, tapi saya mau menggapai cita-cita yang teman-teman saya juga ini loh, kayak gitu. Jadi kayak merasa, ayo kita bareng-bareng, kayak gitu. Saya lebih merasa kayak merangkul mereka, kayak gitu. Jadi kayak di titik saya pun juga ada titik naik turunnya, tapi mereka yang malah mengingatkan, Bu, udah seperti ini kah, sudah melakukan zakat kah, atau seperti apa. Jadi kayak, oh ternyata moral-moral agama yang saya awalnya hanya untuk perusahaan ini, tapi ternyata itu kembali lagi mereka ngingetin saya gitu. Di titik itu sih Om, bener-bener kayak oke, bukan penjualan yang saya inginkan. Kalau penjualan kan insya Allah udah kayak gitu kan Om. Yeah. Terus prestasi paling besar itu seperti apa kalau dari penjualan? Kalau prestasi sampai bilang ini udah paling tinggi nih sekarang nih gitu. Paket tiap hari anak packingan udah ampun tuh udah menurut saya udah ampunnya sampai nggak tidur. Sampai hari libur pun tetap masuk. Sampai hari libur tetap masuk. Ampun ya itu ya. Yeah. Wah berarti udah perlu dibantu ya itu. Amin. Ya. Boleh mau saya bantu packing? Boleh. Ya, bantu packing. Bagian verifikasi data ya. Ya. Kalau untuk teman-teman yang baru berbisnis online ya, kira-kira kalau nanti boleh mengulang apa 3 hal yang akan dilakukan? 1, kuatin mental jelas. Mental. Karena jadi pengusaha. Mental. Gini Om. Mentalnya. Pengusaha itu banyak Om. Pengusaha banyak. Tapi yang mentalnya bersih ya aku ngomongnya, mentalnya bersih dan dia tahu arah mentalnya kemana itu dikit. Baik. Mereka yang ada pada akhirnya tujuannya adalah cuan. Yang pada akhirnya adalah tujuannya uang, tenar, populer, kayak gitu kan. Tapi yang tujuan akhirnya adalah mau membangun sebuah perusahaan yang memang ini menjadi mata pencarian, yang nyaman, yang benar-benar bisa melahirkan bibit-bibit yang unggul, katakan kayak gitu. Itu benar-benar sekarang tuh kayak jarang banget gitu loh. Terus yang kedua, people. Jadi kayak hargai people yang ada di tempatmu saat ini tuh melebihi harta yang ada di perusahaan itu, karena people itu sesungguhnya adalah harta yang terbaiknya. Kalau 3 ya penjualan. Penjualan gimana tuh? Ya kalau jadi owner kan banyak tuh sekarang yang jalan-jalan, nggak mikir kayak gitu kan. Yang penting jadi pembicara sana sini, konten sana sini, flexing dan lain-lain. Tapi sebenarnya penjualannya hancur, katakan kayak gitu. Mata pencariannya yang dia ada di intinya nih, nadi dari perusahaan itu hancur, mereka nggak peduli, yang penting tenarnya, katakan kayak gitu. Nah itu juga menurut aku harus diperhatiin juga. Jadi seorang owner kan minimal dia harus tahu lah ada kutu apa nih di perusahaannya, apa yang harus dikembangkan. Jadi kan mereka butuh sosok yang bisa mimpin perusahaan ini. Ayo kita ini harus capai ini loh, penjualan kita tuh harus kayak gini loh. Jadi kayak yang mensupport tim-tim itu. Ya, karena memang untuk mempertahankan itu tidak semudah mencapainya ya. Betul. Kalau mencapai kan kadang ada momentum ya Om. Momentum yang pas bertemu dengan kesempatan. Jadinya tiba-tiba boom gitu. Iya. Tapi setelah boom kadang orang lupa diri, lupa kalau harus dipertahankan. Akhirnya ya udah, begitu dia koar-koar sana sini, usaha aku rame dan lain-lain, tapi ternyata nggak sadar kalau di dalamnya itu keruh gitu kan. Dia kan nggak tahu.
Oh, dalam sekali ya, karena saya sendiri juga bisa relate ya dari pengalaman membangun usaha ya. Tadi kita sudah ngomongin soal mental karyawan. Betul. Ya kan, yang tadinya titik terendahnya juga saya rasa ini sangat relate sama teman-teman yang seller online ini ya, mungkin pernah dikhianati. Betul. Dan mungkin karyawannya ini melakukan tindakannya tidak baik ya, atau memang pindah ke kompetitor. Maybe. Atau memang dia menjadi kompetitor. Betul. Ya. Jadi sering sekali ada pekerjaan pertama ya. Yang kedua, kita lihat bahwa ketika sudah di atas ya, kadang-kadang posisinya seringkali orang itu jadi lupa diri. Ya, lupa diri, nggak kontrol lagi dalamnya, ternyata mungkin terlena. Dan kalau melihat dari persaingan usaha sekarang ini, jangankan yang sudah 100%, apalagi yang terlena itu mungkin sudah takutnya ketinggalan sama kompetitor, karena persaingannya sangat kejam sekarang. Benar. Ya, dan cepat sekali dari perubahan ya. Makanya saya cukup wow banget, maksudnya dengan bisa mendirikan seperti ini, pastinya untuk bisa punya brand yang sebanyak ini itu butuh tim yang support 100%. Betul. Nggak bisa sendiri ya? Iya, nggak bisa sendiri Om. Saya bilang benar-benar kayak kerja tim inilah yang membuat semuanya ini bisa terjadi. Kan di balik ini juga ada tim yang telepon supplier buat pengadaan alat, kemudian mengkonsepkan gimana launchingnya, kemudian dari tim branding, tim konten, semuanya kan benar-benar harus korelasi kayak gitu. Nah, Mbak Retno, sekarang saya ada beberapa pertanyaan. Boleh. Yang jawabnya satu. Tadi belum pertanyaan belum ya? Tadi kita baru intronya. Intronya. Ya. Iklan atau organik? Iklan ya. Berarti tim yang di balik layar nih, tim iklan ya. Produksi sendiri atau jual barang orang? Ini kayaknya produksi sendiri ya. Oke. Yang ketiga adalah online atau offline? Online ya, walaupun offline-nya ada kan sekarang. Tapi offline ada, kita ada beberapa offline. Tapi saya kalau lebih prefer online. Oke, berikutnya Shopee atau TikTok? Shopee deh. TikTok susah banget ya. Ya. Yang berikutnya, jual satu jenis produk atau palu gada? Palu gada, tapi produk sendiri. Palu gada tapi produk sendiri. Bisa terlihat di sini. Iya. Palu gadanya tapi bukan yang mentang-mentang terlalu berlebihan gitu, maksudnya. Tapi satu kategori. Melengkapi. Mbak Retno, setelah mengikuti Marketplace Expert Class yang di Surabaya kemarin, hal-hal apa aja yang sudah dipelajari? Sebenarnya kalau ngikuti seminar-seminar tuh jarang banget ya Om. Aku tuh jarang. Bener-bener kayak. Kok mau yang kemarin? Iya, bener-bener kayak dari tim tuh ngajuin, Bu ini ada MEC kayak, mau nggak ikut gitu kan? Ntar zong lagi kayak gitu, karena pernah beberapa kali tuh zong Om, jadi kayak ntar takut zong lagi gitu, kayak udah kita berangkatin tim, karena saya kan mesti selalu sama tim ya Om. Ntar kita berangkatin tim, ternyata zong kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa deh, zong orang di Surabaya aja, mikirnya kemarin gitu. Oh, kalau zong kan nggak ngeluarin uang untuk transport, hotel dan lain-lain. Untung saya kemarin nggak ada di Surabaya. Coba kalau nggak ada di Jakarta susah ya. Betul. Habis itu, soalnya kita kemarin ke Bandung Om, dan ternyata bukan zong ya sebenarnya, tidak sesuai yang dijanjikan gitu. Nggak. Waktu kemarin ikut yang Shopee itu, malah saya ngerasa kayak pembicaranya yang atraktif buat kita itu ini loh kayak gitu, kayak dikasih tahu benar-benar kayak waktu pertama kali datang tuh kayak namanya udah salah, udah dari awal udah salah kita nih kayak gitu, kayak nama salah, kemudian iklan juga ternyata waktu judul produk tadi ya, judul produk tuh dari awal tuh udah salah, jadi kayak ternyata kita itu kayak judul produk aja salah, kemudian ini salah kayak gitu. Berarti kayak emang bener-bener dapat insight banget sih di situ. Salah aja rame ya tokonya ya. Salah ya, harapannya rame ya. Salah aja rame ya, soalnya kalau bener. Dibenarkan ya, harus dibenarkan jalan yang benar. Terus iklan sih Om, kalau dari pembicara yang lain kan memang nggak seberapa konsen ke iklan, tapi kalau dari Om Botak kan emang jurusannya iklan ya, dan saya kan hobinya iklan. Nah, saya juga jurusannya iklan, jadi kayak wah gaspol deh ini kayak gitu, dan emang benar-benar dari situ baru pulang tuh
nggak takut sih buat ngeluarin budgetnya karena harus ada aturan-aturannya. Ya, berarti nggak takutnya iklannya bukan adu irit ya sebenarnya. Jangan adu budget Raskin ya. Budget Raskin bener-bener. Akhirnya pecah ya budget Raskinnya. Akhirnya pecah. Ya. Karena selama ini dikelola sama tim Om. Jadi setelah kemarin saya kan yang harus ikut. Jadi saya ngerasa aku harus tahu nih biar bisa ngasih tahu yang lainnya. Oh ternyata kayak gini. Oh, bener-bener kayak yang awalnya itu anak TK mungkin udah langsung lulus jadi anak SMA kuliahan gitu. Ngeri nih kalau udah ngomongin Yamis sudah mulai serius ya dalam beriklan, ngeri. Tapi sebenarnya baliknya kalau saya lihat dari sisi saya, ini sebenarnya basicnya semua udah ada, produknya bagus, konversi juga bagus, dari Instagram juga trafficnya, dari TikTok juga trafficnya juga udah bagus. Intinya dari sebuah produk yang wangi ini, ketika kita boost iklannya ya pastinya konversi juga salesnya bagus, karena konversi sudah bagus ya. Tapi kalau sebaliknya, mungkin ya Botakers harus perbaiki dulu nih produknya. Karena kalau produknya ini nggak bagus, diiklankan juga. Tapi saya juga banyak loh Om, dari seminar itu banyak banget yang harus diperbaiki nih ya. Oh, saya juga banyak banget. Tetap banyak. Ternyata banyak lebih salahnya di sini nih. Oh, salahnya ini. Oke, berarti nanti kita akan tunggu lagi ya hasilnya. Siap. Ya, mudah-mudahan nanti kalau hasilnya sudah wow lagi, kita tunggu. Siap. Ya, mudah-mudahan semuanya jadi yang terbaik lah. Amin. Untuk Mbak Retno dan untuk Yamis juga. Amin. Ya, thank you banget Mbak Retno. Tapi saya ada token appreciation ya untuk jadi Botakers. Ya, terima kasih ya sudah liput ya dari cerita Botak, dan semoga kisahnya ini menjadi inspirasi dan juga mungkin buat teman-teman Botakers yang baru berjualan atau di fase yang sama ini bisa mendapatkan semangatnya. Ya, dari 500.000 jadi ya, itu seperti ini. Ya, dan buat Botakers yang belum join ya segera join untuk mendapatkan video-video yang inspiratif ya, dan juga yang ingin mendapatkan konten-konten seperti ini boleh subscribe ya supaya bisa nanti ya dapat gerebek-gerebek ke seller-seller lainnya di seluruh Indonesia. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye. Kabar gembira Botakers, kita akan mengadakan giveaway. Giveaway-nya adalah 2 jam free bedah toko untuk Botakers. Dan nanti setelah kita menyentuh 30.000, kita akan ada live untuk giveaway-nya. Intinya, satu Botakers yang beruntung nanti akan dapat free mentoring dari Om Botak one-on-one selama 2 jam. Thank you. Salah bit di kata kunci, jadi ingat lagi prinsip dari MaxBit yang kemarin. Stok ini kan jadi stok awal buat tanggal selanjutnya, ya kan? Buat tanggal besoknya. Gitu aja. Terus jadi kalian punya. Di sini kita bisa lihat ya tipsnya. Kita harus gabungin ini ya, Shopee Live, Shopee Video. Belajarnya banyak banget sih. Jadi meskipun aku udah ikut workshop di mana-mana, nah tetap aja begitu ikut kelas ini ilmunya itu daging banget gitu. Jadi kayak itu catatan aku pokoknya udah full deh. Marketplace Expert Class. Belajar, berbagi, bertumbuh.